Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr ila akhir ayat. Majelis kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena dengan adanya Bang Masin yang masuk dalam kalbu kita, sehingga detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan, kalbu kita masih bisa menerima limpahan nur, sehingga kita mampu melangkahkan kaki untuk datang berjamaah subuh di pagi hari ini. Senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah bapaknya ruhaniat kita, nur yang diantarkan langsung oleh Jibril alaihi salam, sehingga kita masih mampu merasakan yang dirasakan oleh lidah kita, masih mampu memfungsikan mata kalbu kita, mata lahiriah kita, pendengaran dan jasmani kita. Pada pertemuan keempat ini dalam kajian tasawuf adalah kita sama-sama akan melihat bagaimana pandangan di sisi ahli ma'rifat terkait dengan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Karena masih bersyukur kita di 10 terakhir Ramadan ini, muka-muka pamase dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita memohon ampunan kita kepada Allah. Semoga Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk debat, untuk pancingi perjalanan kita selama ini. Di sana sini banyak kita jumpai di 10 malam terakhir. Banyak saudara-saudara kita yang berlomba-lomba. Ada yang bawa bantalnya datang ke masjid. Ada yang mempersiapkan dirinya betul-betul dengan membuat satu kegiatan salat berjamaah, tasbih, salat tobat, sholat hajat. Ini semua adalah bagian daripada usaha badannya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi di sisi bagi ahli ma'rifat, bukan itu semua yang kita cari, tapi yang dicari di 10 malam terakhir bagi ahli ma'rifat menurut kitab
Al-Qushairi dalam ilmu tasawuf, bahwa yang pertama adalah kemampuan kalbu kita, hati kita untuk palingnya ia roh menghilangkan dari dalam kalbu kita rasa benci kepada seseorang. Kalau dalam kalbu kita masih ada rasa jengkel kepada orang lain, atau menyimpan dalam kalbu kita perasaan emosi marah kepada orang yang ada di sekeliling kita, maka kalbu kita akan mati, tidak akan bisa menerima Lailatul Qadar. Ibaratnya mobil yang mau dikasih jalan, kalau businya yang buntu, maka tentu koslet. Biar sudah dipersiapkan dalam mobil itu makanan sebanyak-banyaknya, minuman, tumpang, tapi kok tidak mau bunyi, tidak mau koslet untuk mi'raj, tentu juga berisiko. Oleh karenanya dalam pandangan kitab Al-Qushairi ini, jika ada ta'lim muta'alim itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada membaca Al-Quran. Dan dalam sebuah majelis dimanapun, kalau kita datang ta'lim, belajar, mendengarkan muta'alim, maka tentu kegiatan-kegiatan ibadah lain akan berada di posisi kedua daripada ta'lim tersebut. Jadi karenanya di setiap kita menjelang buka puasa ada getaran kalbu kita, getaran hati kita meminta kepada Allah, ya Allah, hilangkan rasa dongkolku kepada si fulan. Hilangkan rasa sakit hatiku kepada fulan. Karena kalbu kita kapan dimulai dengan yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata, maka tentu kalbu kita akan pelan-pelan akan berhenti. Akibat apa? Kemampuan mata kita, fungsi akal pikiran kita, otak kanan, otak kiri, pendengaran kita tidak mampu menerima kekurangan yang ada di sekeliling kita, maka tentu akal kita berpikir dan menimbulkan kalbu kita gelap. Majelis jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Oleh karena dikatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang paling mudah kita lakukan itu supaya kalbu kita memohon kepada Allah supaya dihilangkan rasa dendam, peti hati, rasa marah, rasa jengkel akibat dari persaingan atau kita kalah, maka bacalah Al-Quran. Memohonlah diri kita kepada ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang perlu dijaga oleh kalbu kita, menghilangkan harapan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harap kita, pengharapan kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu barangkali kita pernah mengharap kepada anak kita sewaktu yang kecil. Kita berharap suatu saat anak kita nanti ini akan membantu kita. Suatu saat pernah kita berharap bahwa anak itu masuk para kaya. Kita penuh harapan bahwa anak itu nanti menyangat bola.
anakku penanti selalu mengharapkan dirinya kepada anakku penanti. Seperti pengharapan kita satu saat akan kecewa kalau apa yang kita harapkan dari anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena anak adalah titipan Tuhan. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk wajib kita perhatikan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagai kepala rumah tangga, khalifah adalah sambungan langsung dari Adam alaihissalam, sambung menyambung. Hanya kabelnya kita sudah banyak terputus, sudah aliran-alirannya sudah banyak mengalir kemana-mana, sehingga kita tidak tahu lagi. Sehingga yang mana kita anggap sebagai orang yang paling dekat, yang mudah kita kenal sambungannya. Oleh karenanya sambungan kalbu kita, itulah yang kita selalu memohonkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang dipandang oleh Allah adalah proses takwa kita. Proses takwa kita. Jadi posisi diri kita sebagai hamba Allah adalah bersaudara. Sehingga dikatakan ikhwah bersaudara, ikhwanul muslimin, ikhwanul insan. Kita semua adalah bersaudara jika sambungan kabel kalbu kita bisa kita amalkan. Yang sungguh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi ini adalah harapan kita selain daripada Allah. Oleh karenanya disitulah ada doa. Model daripada permohonan kita, memohon diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang kita bagaimana model kita. Apakah kita angkat tangan tinggi-tinggi, ataukah kita tidak angkat tangan, apakah kita dengan memakai baju yang begitu bagus, atau memakai serban yang begitu bagus, atau memakai mukena yang begitu bagus. Allah tidak memandang itu. Yang memandang itu adalah dunia kita, jasmania kita. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah isinya kalbu kita, di setengah hati kita. Apa sebenarnya akan ada di 10 malam terakhir? Apa sebenarnya yang kita inginkan memberikan diri kita kepada Allah di 10 malam terakhir? Dan kenapa kita selalu mengatakan di 10 malam terakhir? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sebenarnya dalam Lailatul Qadar yang di dalamnya adalah Al-Quran. Oleh karenanya seriuslah atau mengulangi bagaimana membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu 1 lembar, tidak mampu 2 baris, si baris ini. Oleh karenanya banyak orang-orang tua kita melakukan sholat berjamaah di malam Ramadan karena mau membaca rasa ini bacaan munasabah. Dia boleh baca Qurannya sehingga dia datang melakukan sholat tarawih, mendengarkan sambil barangkali membaca huruf demi huruf Al-Quran. Oleh karenanya disunahkan dalam sebuah majelis, dalam sebuah masjid, kita ambil imam yang hafiz betul, bagus bacaannya pada saat memimpin sholat tarawih. Nah, sebabnya betul sholat tarawih kalau bacaan imamnya enak, betul dan kalbu kita. Tapi bagaimana sekiranya ketomatuan menjadi imam, pasti di belakangnya akan terganggu. Sekalipun ada yang mencoba untuk ikhlas barangkali, tapi sedikit banyaknya al-qadar
Sama dengan orang azan. Kalau orang azan dengan suara yang merdu syahdu, enak juga rasanya. Tapi coba saya guys, umur 70, 60 balik tidak ada giginya separuh, tentu lantunan azan itu akan menjadi juga bertransisi dan menjadi pengganggu bagi orang yang mendengar. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus alaihissalam sekiranya bukan karena zikirnya kepada Allah, maka ia sudah habis ditelan ikan. Tapi karena zikirnya terus menerus dengan cahaya kalbu yang ia miliki, mampu menerangi pada saat ia ditelan oleh ikan. Apa zikirnya? Tidak ada lain kecuali kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otot sekalipun kita sudah witir di saat tarawih, kita bangun kembali sholat 2 rakaat, dan di sujud terakhir sebelum kita bangun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sujudlah kembali dengan sebisa mungkin, setulus mungkin, ilhawi dan minta la ilaha, ingat dosa-dosa. Karena ramai ada dosa yang begitu kasar kepada istri kita, yang membentak istri kita, yang membentak suami kita, yang membohongi istri kita selalu. Illa anta la ilaha. Dengan cara kita ini buat, illa anta subhanaka inni kuntu, saya telah menzalimi diri saya. Oleh karenanya kita masih diberi kemudahan oleh Allah. Jangan tunggu pensiun untuk datang tarawih. Jangan tunggu pensiun untuk bangun sholat tobat. Jangan tunggu pensiun kita untuk bangun sholat tasbih. Sekalipun di beberapa medsos yang lainnya ada yang tidak. Karena permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan kalbu kita. Karena kalbu kita akan memelihara jasad kita, jasmani kita, apa yang selalu bergeser dari nilai-nilai agama. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang nampak kita lihat akan berproses, cepat atau lambat akan pudar dengan warnanya sendiri. Ibaratnya dalam satu waktu kita punya warna yang begitu indah dan cantik, gagah, tapi begitu disinari terus-menerus dengan panasnya dunia, maka cepat atau lambat warna itu akan pudar. Sama dengan fisik kita. Dari awal kita model, kita poles, semakin lama terus-menerus waktu di polesnya akan hilang, polesan itu dimakan oleh zaman, dimakan oleh waktu. Biar bagaimana janggut akan contoh, makan bumbu, makan sate, tapi cepat atau lambat tidak bisa digigit itu dari rasa. Biar bagaimana janggut minum apa segala macam, tapi cepat atau lambat sudah ada. Kembali kita akan menjadi anak kecil. Lisuki fitrah kembali kita menjadi seperti ibadah. Oleh karenanya begitu ada orang yang meninggal sahabat kita, saudara kita sebelum diri kita, kenapa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena hakikatnya ruh Tuhan, ruhnya Allah yang bagian daripada kita kembali kepada kampung halaman. Contoh, kalau orang mau kembali berlibur di kampung halamannya, tentu bahagianya luar biasa.
yang sekian lamanya merantau, karena ruh kita ini merantau di dunia. Kita hanya dikembali jasad kita yang dasarnya dari bumi ini, tapi ruh hanya kita kembali ke kampung halamannya. Tapi ibaratnya kita mau kembali ke kampung halaman kita, apakah kita akan tenang kembali ke kampung halaman kita kalau tidak pernah kirim ke kampung halaman kita? Itu masih pada ini. Apakah kita akan tenang kembali ke kampung halaman kita? Ini untuk panti asuhan yang ada di kampung kita. Ini yang ada di kampung ini kita bangun. Karena di dalam kitab ini yang ada di situ adalah baru tanah kapling-kapling yang begitu luas. Belum ada bangunan-bangunan yang ada di sana. Bangunan-bangunan itu adalah ada pada zikir dan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita cinta. Itulah yang kita mohonkan ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita titip lewat panitia pembangunan. Kita titip dengan panitia zakat. Kita apalagi di malam-malam terakhir ini dia menerangi. Kita titip semua harta kita. Oleh karena Islam sangat jelas, Quran sangat jelas, hadis-hadis sangat jelas. Ini titipan zakat saya, fitrah saya, ini harta saya, ini. Karena kita belum punya apa-apa di surga, masih hamparan luas, dan kita titip seberapa banyak yang